Sekarang praktikum hari ini kita akan melakukan analisis filogenetika. Pertama, ada yang mau jelaskan stepnya dulu? Oh, Kasih? yang pertama itu buka itu nak sis, Ya, buka data Notepad. sheet yang kemarin, hasil yang kemarin. ya. Oke, biar aku yang jelasin, nanti kamu yang ngetik-ngetiknya, sis. Oke. Oke. Untuk bagian pertama, kita itu mengambil file yang telah kita dapatkan waktu praktikum yang pertama, lalu kita copy, nanti kita salin ke NCBI Blast. Kita search dulu, kita klik Nucleotida Blast. Untuk selanjutnya nanti kita pastikan ke enter query sequence. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Kita klik algoritma parametersnya untuk melihat berapakah jumlah spesies dan sequence yang kita inginkan. Itu pada bagian target max-nya itu kita ubah menjadi 500. Nah, selanjutnya kita klik blast. Nah, untuk melihat pohon filogenetiknya, kita pilih beberapa spesies yang berbeda, itu menggunakan description-nya. Di sini banyak Fagevaria cancrifora, yang kita pilih beberapa spesies yang berbeda. 10 spesies. Yang Kita select all-nya, kita hilangkan dulu. Lanjut kita pilih yang pertama. terus Yang ribosom itu 1. ini. Scroll lagi ke bawah. Yang ZMKU itu juga masuk. Dia 10 kan? Iya. 10 atau 9? Iya 10. Nggak apa-apa sih. 10. Terus, Jod? Terus yang H15. Udah berapa? 4. Yang beda aja ambil sis. Yang USMNM tuh. Udah 5 ya. Yang RNA gen. Yang ini. Yang Fagevaria kan udah 4. Mungkin kita langsung itu aja yang lain coba nak. Complete gen aja lagi. Baru pilih yang pembandingnya spesies yang lain. Mode DI. Lanjut mode DI. Fagevaria paralensis itu juga bang. Paralensis. Mana tuh? Ada tes tadi. Mana deh? Mana dia tadi? Fagevaria cancriforanya mungkin nggak banyak, jadi kita pakai yang spesies lain aja lagi. Kayak nanoni, terus Halobatricus. ya, terus ini. Udah berapa semuanya? Oh, 11. Berarti kita hilangin aja satu. Yang ini aja lah. Fagevaria aja dihilangin. Ya. Udah. Setelah dipilih. Selanjutnya kita download ke format pasta.
pilih ke complete sequence. Nah, nanti lalu kita edit di aplikasi Notepad. Nah, pada layar itu sudah tertera data yang telah kita ambil tadi. Kita hapus saja nomor absensi di atasnya. Tidak boleh ada spasi antara namanya, jadi kita ganti aja dengan underscore, terus hapus pada bagian belakang. Nah, kan di sini tidak ada nama lokasinya. Kita buka ke yang tadi untuk melihat country di bagian yang pertama. Kita ambil nomor ACC-nya, lalu kita scroll di bagian sort. Nah, berarti ada country-nya itu Indonesia. Nanti kita letakkan di bagian belakang, underscore Indonesia. Begitu juga seterusnya. Nah, karena ini bagian yang nggak ada country, mungkin kita pakai untuk penanda perbedaannya, kita pakai angka 1. Lanjut yang ke Lanjut yang ketiga. Nah, ini karena masih Indonesia, mungkin kita ganti lagi ke nomor 2. Untuk yang variabel yang keempat itu country-nya USA. Nah, ini yang karena bagian komplit, kita simpan yang tulisan komplitnya biar melihatkan ini bagian screen yang komplit. Kita lihat karena urutan bahasanya itu panjang.
Oke, kalau udah siap, step selanjutnya. Step Sudah selanjutnya, semua, Sis? udah. Udah, selanjutnya kita save as. Pakai format juga nak ya? Mungkin nggak usah step ini kan karena baru step-stepnya. Jenisnya teks dokumen, File. ini kita save. Nah, udah. Selanjutnya, Selanjutnya kita pindah ke aplikasi CourseTalex. Nah, kita ambil pilih file di bagian load sequence. Kita pilih open. pilih Kita ambil file yang telah kita beri nama tadi. Terus kita open. Nah, ini terlihat guna dari CourseTalex itu tujuannya untuk mensejajarkan sekuen-sekuen yang telah kita dapatkan tadi dari berbagai spesies varia. Nanti kita klik dulu, Cuk. ya, kita 12. Oke, lanjut untuk mensejajarkannya. Do complete arrangement. Lalu kita save. Yang bioedit itu kayak mana sih? Ya, nanti. Siapin ini dulu. Oke, ini baru keluar. Dan mungkin aku ambil lagi dulu. Karena ini udah sejajar. Kita klik file, terus save sequence as. Jangan lupa formatnya pasta. Lalu kita klik OK. Nah, setelah di-save, nanti kita buka file yang kita buat tadi. Nah, ini yang sudah ada logo bioedit. Tinggal kita buka filenya. Nah, seperti ini. Caranya biar tampilan bagus, kita bisa ubah tampilannya. Kita pilih di sini. Nah, ininya juga bisa kita geser. Nah, untuk nama yang kurang, bisa kita tambah juga. Nah, tujuan tadi penamaan sequence-nya diatur, tidak ada spasi, lalu ada penjelasannya biar nanti di aplikasi itu namanya itu tampilannya jelas itu spesies apa. Nah, bagian ini kan sudah dilihat bahwa urutan sequence-nya itu sudah sejajar. Namun ada bagian yang sequence-nya ada yang panjang, lalu ada yang pendek. Nah, di sini kita akan edit filenya mulai dari bagian depannya, dengan cara diklik, terus kita geser ke ujung. Oke. Nah, setelah dihapus, yang dihapus. Nah, setelah disejajarkan bagian depannya, kita lanjut bagian belakang. Kita lihat di sini, dari spesies ini, yang bagian ujung, itu bagian sekuen dari spesies varia SP itu terlalu banyak yang kosong. Sedangkan yang bagian lain kan lumayan sedikit itu sekuennya yang tidak ada. Nah, jadi salah satu alternatifnya itu dengan cara menghapus sekuennya dengan cara diklik jenisnya,
lalu klik edit, lalu klik delete sequence. Nah, setelah seperti ini baru kita hapus untuk mensejajarkan sequence-nya. Nah, yang sudah kita lihat ini sudah sejajar antara kanan dan kiri. Setelah disejajarkan, jumlah dari sequence yang telah disejajarkan itu adalah 531. Lalu kalau sudah seperti ini, oh ya, untuk jenis-jenis daftar pembanding dari spesiesnya, ini bisa kita lihat yang di sebelah sini. Nah, untuk menyimpan dari hasil pensejajaran dari sequence ini, kita klik file, lalu graphic view, kita klik, lalu kita klik OK. Nah, di sini tujuannya untuk melihat gap-gap dari sequence itu di mana aja. Misalnya di sini, ini ada gap, berarti gap itu ada di urutan nomor 233. Nah, kalau untuk menyimpan, itu pilih sequence, pilih manipulate asset, lalu manipulate composition. Nah, di sini kita bisa lihat komposisi basa dari sequence yang kita pilih tadi. Nah, untuk menyimpan data ini, caranya kita pilih yang ini, save alignment, terus kita ubah nama filenya, dan lupa formatnya itu format FASTA. Lalu kita klik save. Nah, selanjutnya kita lanjut ke aplikasi Mega. Bagiannya Mega ada yang mau jelasin? Kita klik, setelah buka aplikasi Mega, kita klik file, terus open a file session. Nah, kita buka file yang setelah kita sejajarkan. Filenya tidak ada logo Mega. Kita klik open. Nah, setelah muncul bar pemberitahuan, kita pilih analyze. Nah, karena ini tidak ada data protein, kita pilih no. Oke. Kita klik ini. Nah, di sini kita bisa lihat datanya setelah disejajarkan seperti apa. Nah, ditugaskan disuruh menentukan jumlah daerah conserve, variable, parsimony, dan single stone. Caranya, pertama kita yang conserve dulu, klik yang bagian conserve ini. Nah, bagian yang kuning adalah bagian yang masuk conserve. Nah, cara menyimpannya itu dengan cara klik statistik, lalu calculate. Yang ini kita pilih bagian yang only highlight aja, karena bagian itu yang
termasuk dari bagian konsep, lalu baru nanti dipilih oke. Nah, baru inilah jumlah yang sebenarnya dari bagian konsep 417,44. Itu bagian yang variabel. Jangan lupa only highlight aja. Nah, kalau bagian yang variabel jumlahnya 110,22. Yang bagian parsimoni jumlahnya 67,33. Lalu bagian single stone, nah, jumlahnya 42,88. Nah, setelah bagian itu, kita klik minimize. Selanjutnya kita melihat tabel jarak genetik. Caranya, kita klik distance, compute previous distance, kita klik yes. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah tabel jarak genetik. Ini bisa kita kurangi jumlahnya, jumlah angka-angkanya biar memudahkan. Nah, cara baca datanya ada yang mengerti? Aku jelasin sedikit. Cara baca datanya, ini kan untuk data pedomannya ini jenis Pager Karya Cancrifora Indonesia. Nah, kita lihat ke bawah. Jarak genetik dari Pager Cancrifora Indonesia dengan yang jenis Cancrifora 1 ini jaraknya sangat dekat. Ini menunjukkan kekerabatannya atau jenis spesiesnya sama. Nah, beda dengan bila dibandingkan dengan jarak genetik dari Pager Cancrifora Indonesia dengan jenis Pager Karya Modei 0,09. Nah, ini menunjukkan jenisnya adalah jenis spesies yang berbeda. Begitu juga untuk seterusnya. Ya, kita lanjut. Itu pohon filogeni. Caranya, kita klik filogeni. Oh ya, untuk yang pertama itu diminta gambar pohon filogeninya yang tanpa bootstrap. Caranya, kita klik yang ini, lalu kita klik yes. Nah, yang tanpa bootstrap berarti bagian ininya nol. Kita tinggal klik OK. Nah, seperti inilah bentuk tabel filogeni maximum likelihood metodenya yang tanpa bootstrap. Kita lanjut aja ke yang test neighbor Jennings tree yang tanpa bootstrap. Caranya sama kayak tadi. Jangan lupa ini bagiannya non. Jadi kita klik OK. Nah, ini bagian neighbor tanpa bootstrap. Lanjut yang test minimum evolutionary. Jangan lupa tes filogeninya yang non karena kita yang tanpa bootstrap. Nah, seperti ini tabel pohon filogeninya. Nah, sekarang kita lanjut ke pohon filogeni yang dengan bootstrap. Caranya, ini kita ganti bootstrap. Bootstrapnya ini datanya 500 saja. Kita klik OK.
Oke. Nah, ini adalah pohon filogeny bagian maximum livelihood yang dengan bootstrap. Kita lanjut yang neighbor joining tree yang dengan bootstrapnya. Klik OK. Nah, ini adalah phylogeny neighbor joining tree yang dengan bootstrap. Nah, ini kita lihat kalau dijelaskan, ini adalah bedanya dengan pohon filogeny yang bootstrap dengan tanpa bootstrap itu, ini ada angkanya untuk melihat jarak genetiknya. Kita lanjut lagi yang minimum evolution tree yang dengan bootstrap. Kita klik OK. Nah, ini bagian minimum evolutionary dengan bootstrap. Nah, mungkin itu aja untuk praktikum yang sekarang.